Lautan Indonesia itu pekarangan kita, pekarangan yang sangat luas. Sebuah pekarangan tempat orang menemukan kegembiraan, orang saling silaturahmi, dan orang berkarya di situ. Sekarang saya pelesiran ke Cilacap, ketemu orang pembuat kapal, ahli dari keturunan Bagan Siapi-Api. Hari ini saya ingin mencicipi, memerawani sebuah kapal karya mereka ukuran 20 ton. Mari. Ya, melaju ke depan 3-4 kilo saja. Ahem-ahemnya Merawani perahu, matahari, Asu. telepon genggam BlackBerry. Menikmati ombak. Mobil cantik gampang, bikin saja saban hari. Sudah sama. Ini ceritanya memerawani kapalnya ya Mas ya? Sama saya ada kawan-kawan ini Bung Aguan. Bung Aguan ini ahli kapal. Lalu ada Bu Ageng, ada Om Adi, dan lelaki yang menyamar jadi perempuan namanya Ibu Malik, Ibu Malika Hasan. Sekarang kita menuju Nusa Kambangan, tempat pertapaan orang-orang yang kebablasan, orang-orang yang ingin mendapatkan inspirasi menjadi orang baik. Maka istirahat dan berbaringnya di Nusa Kambangan. Sudah sama-sama gila, seperti botol dengan hidupnya. Sekarang saya bersama kawan saya, pembuat kapal, orangnya di Cilacap. Dia saya kenal sebagai keluarga pembuat kapal sejak engkongnya, ayahnya sampai dirinya. Selalu membuat kapal dengan teknik kapal bagan orang menyebutnya. Nah ini Pak Aguan. Pak Aguan, bisa diterangkan nggak sih apa sih yang dimaksudkan kapal bagan itu? Sebenarnya kapal dari Bagan itu bukan karena apa? Karena nenek moyang kami, papa kami itu kan dari Bagan Siapi-Api, dari Riau sana, Sumatera. Pak Aguan itu generasi keberapa? Saya generasi ketiga, dari Engkong, papa sampai saya. Cuma papa sama Engkong lahir di Bagan Siapi-Api. Terus papa pindah ke sini, lahirlah saya di Cilacap. Jadi dulu kakek itu membuatnya sampan, bukan kapal. Masih sampan. Terus pindah ke sini, mulai papa mencoba membuat eksperimen kapal agak besar dikit, jadi sampan. Itu kapal-kapalnya terbuat dari kayu semua? Semua dari kayu. Kayu apa? Awalnya kami dari kayu ulin yang terkenal nama kayu besi. Terus makin ke sini, makin langka, kami beralih ke kayu bengkirai. Bengkirai dari Kalimantan? Dari Kalimantan. Kalau kayu bengkirai itu memang sudah seratnya sudah spesial sekali itu. Itu kayu yang istimewa. Itu kalau lengkungannya itu dia harus pakai akar. Tulangannya harus pakai akar. Tulangan. Jadi dia seperti membentuknya asli, tanpa buatan. Jadi kapal itu kuat sekali. Jadi dia kena gelombang kayak apapun tidak akan patah. Jadi usia kayu sekarang kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kayu itu masih mungkin sangat ratusan tahun ya umurnya. Jadi dia tingkat kelapukannya sangat lama. Tapi ukuran sekarang kan kayunya mungkin belum seumuran sudah ditebang. Belum tua istilahnya. Kualitas kayunya belum bagus lah. Nah, untuk memperlama umur kayu itu, mau nggak mau kita mengadopsi menggunakan fiber. Jadi kita kayu itu kasih bungkus. Dilapis ya? Dilapis semua. Jadi sejak 3 generasi, zaman engkong, ayah sampai Pak Aguan ini, sudah berapa ratus kapal yang dibikin? Kalau di tangan saya saja, yang kapal yang ukuran 150 GT aja itu 150 GT ke atas, Pak. Itu udah hampir 150 saya bikin. Kalau ukuran kecil gini ya mungkin baru sekitar hampir 40-50 lah. 42 kalau nggak salah. Sampai hari ini, alhamdulillah semuanya bergerak. Semua dari Sabang sampai Merauke sekarang. Sampai Merauke. Jadi di Sabang sana ada, di Merauke ada. Kalimantan ada, Pulau Jawa apalagi. Jadi kami membuat kapal tidak melayani untuk umum, dalam arti tidak dijual belikan. Jadi hanya teman, sahabat dekat, saudara
Yang mau buat ya saya bantu buatin. Tapi kami tidak pernah memperdagangkan kapal bikin berapa, cari untung berapa, enggak. Itu kalau sudah komplit untuk ukuran 150 JT, termasuk alat tangkap, perizinan dan segala macamnya itu, jadi cost-nya sampai berapa miliar tuh? 9M. Oh, Itu dengan panjang sampai 33. Lebarnya sekitar hampir 9, 8,7, 8,6. Dalamnya sekitar 3,5 meter. Kalau hanya kapal saja belum fiber, belum dibungkus sama dilapis sama fiber, itu sekitar 3,5 M. Yang 150 JT. belum termasuk alat tangkap. Belum sama sekali, hanya kayu, paku, baut. Jadi ya, jadi propellernya, kemudinya itu belum. Apalagi sampai menyangkut mesin-mesin dan dokumen-dokumen belum. Jadi semua turun, kondisi kapal semua sangat layak operasional. Karena belajar dari pengalaman kita membuat dari kapal kecil dulu. Kapal kecil kok goyangannya seperti ini. Nah, kita mulai bikin lagi yang lebih besar seperti ini. Sampai terbentuklah satu kapal yang benar-benar sudah paling terbaik untuk operasional. Nah, itu yang kita adopsi terus sampai jumlahnya mendekati 150 kapal ini. Jadi setahun kira-kira bisa bikin berapa kapal, Pak? Ya, kalau yang besar 2 lah. Cuma kita kan buat nggak di satu tempat. Kita buat ada yang di Cilacap, ada yang di Bagan Siapi-Api juga ada, di Pekalongan juga ada. Saya lulusan 96, saya langsung hari ini lulus, besok saya sudah terjun pembuatan kapal sampai hari ini. Ya, bukan cuma sumber ekonomi di keluarga saja, Pak, tapi menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Satu kapal itu berapa sih? Sekitar 30. Kalau yang GT 150 itu harus 30 orang. 30 orang. Paling tidak, 40 bisa. Dari situ kan kita menciptakan lapangan pekerjaan, dari tukang dorongnya, tukang airnya, sampai warung-warung pun ikut hidup. Karena dari ABK 30 ini kan dia membutuhkan sabun lah, odol lah, apalah semua. Jadi warung-warung pun hidup semua. Pengerjaan kapalnya dua lokasi. Satu lokasi sana dan satu yang di darat. Jadi itu nggak boleh kosong ya? Nggak boleh kosong. Nah, kalau kosong nanti tenaga kerjanya mau ikut siapa, Pak? Kan sudah puluhan tahun ikut kita. Jadi harus bikin. Jadi turun ya bikin lagi, turun bikin lagi. Ya paling terus jalan aja. Seperti kita mengayuh sepeda lah, Pak. Ya. Oke teman-teman, dari ngobrol dengan Pak Aguan, saya semakin diyakinkan bahwa kehidupan di Indonesia itu tidak harus semata-mata di daratan. Kita bisa hidup, kita bisa menggali rezeki dari lautan kita yang luasnya jauh lebih gede dari daratan kita. Jadi pekarangan kita, pekarangan Indonesia adalah lautan. Kita memang bangsa bahari. Kita yakin kembali sebagai bangsa bahari yang diberi karunia Tuhan, rezeki yang melimpah ruah di lautan Indonesia. Jadi kawan-kawan, jangan ragu-ragu untuk terjun di dunia bahari Indonesia. Berjaya di lautan, hidup tentram di daratan. Inspirasi dari samudra Indonesia. Asyik.